Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mazhab Maliki. Yang pertama itu adalah konsep mazhab Maliki. Yang kedua, karakteristik mazhab Maliki. Yang ketiga itu adalah sejarah mazhab Maliki. Yang pertama itu adalah konsep mazhab Maliki. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada habaril wahid, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis, karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah itu termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah, kemudian berkembang ke negara lain, khususnya Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah SAW dan cinta, sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang karakteristik mazhab fikih. Ada beberapa karakteristik dalam fikih mazhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam pengembangan mazhab Maliki dan menjadikan tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya, yaitu yang pertama, mazhab Maliki berpegang amal ibadah, amal ahli Madinah, karena Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW berhijrah, di mana di Madinah itu banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik, yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Imam Malik, amal penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah SAW, dari riwayat jamaah dari jamaah itu lebih utama didahulukan daripada individu dari individu. Yang berikutnya, Imam Malik itu berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat, qaul sahabi, karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah atau muhajirin bersama Rasulullah SAW, atau dari golongan penolong atau ansor. Yang berikutnya adalah Imam Malik menggunakan istihsan dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur, roti dan mesin giling,
Bayar kamar mandi bagi semua orang itu sama, dan pelaksanaan qiyas dan pelaksanaan qisas yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. Yang berikutnya itu adalah kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadis. Itu mestinya masyhur dalam masalah umum al-balwa, sebagaimana disyaratkan mazhab Hanafi. Ia tidak menolak kabar ahad karena berselisihan dengan kias atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya. Tidak mendahulukan kias daripada khabar ahad, dan ia menggunakan hadis mursal. Yang berikutnya adalah penjelasan berikutnya adalah sejarah mazhab Maliki. Aliran ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Ia lahir di Madinah pada 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih yang terpercaya. Ia menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah Abu Bakar. Pada awalnya, Imam Malik memfokuskan studinya pada ilmu hadis. Ia mengarahkan perhatiannya pada fikra ayu atau penalaran ahli Madinah yang diterimanya. Kemudian Imam Malik itu tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus belum pernah terjadi, walaupun hal tersebut diramalkan akan terjadi. Ia juga tidak ingin memutuskan fatwa terkait wewenang hakim dalam menanggapi pemikiran yang berbeda dalam masalah kaidah. Sang ulama besar itu selalu menggunakan fikih dan hadis sebagai jalan keluarnya. Kitab terbesar Imam Malik adalah Al-Muwatta, yaitu kitab hadis yang pernah disusun. Kitab ini berisi hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan sahabat pendapat tabi'in yang ditemuinya. Ya, demikian penjelasan tentang konsep mazhab Maliki, karakteristik mazhab Maliki dan sejarahnya mazhab Maliki. Ya, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.